akibat pas hamil itu bapaknya selingkuh, itu kemudian anak ini dianggap penyebab selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, belum lama ini di bulan Mei ya, sekitar tanggal 25 kita baca di berita media sosial di suara.com berita seorang ibu yang punya trauma dan membiarkan anaknya terkapar saat kecelakaan. Di beritanya itu si anak bercerita bahwasanya ketika dia terkapar kecelakaan di jalan tol, bahkan ada kaca yang menancap di ibunya, diam terpaku dan hanya melihat, tidak membantu sama sekali. Bahkan sampai ketika orang-orang menolong gitu kan Pak, ketika banyak yang menolong pun orang-orang itu mengkomentari si ibu ini kok diam, dan ibu itu tetap diam sampai si anak ini mengalami kayak apa ya Pak, jadi kayak trauma juga gitu, kok bisa si ibu tidak membantu dia gitu. Nah akhirnya si anak bercerita, di beritanya itu si anak ini bercerita bahwasanya memang ibunya ini biasa ketus sama dia. Jadi ceritanya ketika hamil dia si ayah selingkuh. Jadi si ibu ini menganggap si anak itu seperti pembawa sial. Ini ceritanya si anak, si anak di beritanya itu Pak Jumala. Nah warganet banyak nih Pak yang mengkomentari kok seperti itu bla bla gitu kan. Nah yang ini Pak Jumala yang saya ingin garis bawahi itu mengenai traumanya. Nah ini sahabat muda, kebetulan Pak Jumala ini adalah seorang pakar di bidang trauma. Jadi beliau punya teknik trauma cleansing ya, mungkin sudah kita sampaikan juga di video-video sebelumnya. Kreatif trauma cleansing. Jadi bagaimana menghilangkan trauma. Nah ini poinnya nih di traumanya ibunya itu loh Pak Jumala. Bagaimana betapa dahsyatnya si ibu yang mengalami trauma, bahkan sampai ketika melihat anaknya terkapar saat kecelakaan pun dia tidak merespon itu. Satu, mengapa? Why? Kenapa? Dahsyatnya trauma yang akhirnya berefek pada perlakuan pada anak. Yang kedua, ini imbasnya ke anak. Ya, sahabat muda ya, kita kan tahu bahwasanya perlakuan orang tua ke anak itu akan berkontribusi besar terhadap karakter dan kejiwaan anak. Kita sepakat itu kan Pak ya? Yep. Nah, menurut Pak Jumala gimana Pak traumanya ini? Ada dua hal penting yang saya identifikasi. Yang pertama adalah sifat ketusnya yang dianggap pembawa sial. Jadi anak itu akhirnya narik ke belakangnya seperti itu ya? Ya, akibat pas hamil itu bapaknya selingkuh, itu kemudian anak ini dianggap penyebab selingkuh bapaknya. Penyebab sial. Ya, dan itu membuat dia ketus. Ini linking, nyambung. Masuk akal gitu loh. Kalau ketusnya itu karena kehamilan dia, karena akibat kehamilan dia suaminya selingkuh, itu masuk akal. Tetapi kalau yang ketika kecelakaan anaknya tidak ditolong, belum tentu karena itu. Bisa jadi dia juga. Bisa jadi ada trauma yang lain. Iya. Ini harus digali. Mungkin karena itu, tapi mungkin juga ada trauma yang lain. Saya selalu setiap menggali trauma seseorang, saya akan bandingkan ada peristiwa yang lain enggak. Mana yang lebih nyambung, mana yang lebih linking dengan tindakan bengong pada saat kecelakaan itu. Karena memang kadang kita ketika melihat anak kita mau ketabrak, kita diem loh Pak, terpaku, kaki lemes, nggak bisa bantu, nggak bisa apa kan, kadang gitu. Karena trauma itu menjadi rem, benar-benar rem. Jadi begitu direm kan terus kaku, kecuali remnya dilepas lagi. Begitu trauma itu, sifatnya trauma itu begitu. Jadi ada sinyal, terus sinyal itu ngerem, terus diem, tidak bisa berbuat apa-apa itu kalau traumanya dalam. Jadi ini di sini kalau yang terkait tadi si anak ini, si ibunya ketus pada anak itu memang ini ya. Saya yakin ada hubungannya itu. Ada hubungannya sama. Karena dia dianggap pembawa sial, gara-gara dia hamil si anak itu
suaminya kemudian selingkuh, itu hubungannya jelas. Tapi kalau yang tadi kecelakaan kemudian bengong, belum tentu karena itu. Iya. Bisa jadi ada sebab lain yang memang harus digali. Kalau nggak digali, ya kita belum bisa memastikan. Nah, Pak Jumala, terkait dengan trauma ibu ya Pak ya, kan namanya ibu kan juga manusia kan, juga pernah mengalami masa kecil gitu kan, pernah mengalami masa remaja yang pastinya ada trauma-trauma yang kejadian-kejadian zaman kecil si ibu yang itu otomatis kan berimbas, yang berefek akhirnya berdampak perlakuan pada anaknya gitu kan. Misalkan contoh orang tua yang dulunya juga dapat perlakuan kurang baik dari orang tuanya, maka otomatis ke anaknya juga seperti itu. Nah itu bagaimana Pak Jumala untuk memutus atau ininya gimana ya? Caranya memutus ya menghadapi perasaan itu. Perasaan itu harus dihadapi, jangan ditekan. Kalau ditekan itu dia akan tenggelam, tapi nanti potensinya muncul terus. Ditekan itu berarti diselimurke, maksudnya diselimurke. Seolah-olah kayak nggak di ini gitu ya, nggak diinget-inget gitu. Tidak diinget-inget, tidak digubris, salah dilupakan sajalah. Iya. Jadi cara untuk menghilangkan trauma itu bukan dilupakan, bukan ditekan. Banyak orang yang memaafkan peristiwa dengan cara melupakan. Totally salah. Aku sudah ratusan bahkan melalui alumni-alumni kita, ribuan orang yang sudah kita terapi. Justru dibawa ingat kan? Justru dibawa ingat, pada saat ingat itu toton hatimu. Iya. Jadi justru malah dia dibawa lagi ke dalam situasi tersebut kan? Iya. Jadi prosesnya adalah kita bawa situasi itu, ingat, kuatkan hatimu, istighfar, maafkan dirimu, maafkan orang lain, selesai. Bukan dilupakan. Kalau dilupakan potensinya itu akan nyantol terus. Iya, betul. Itu yang bikin trauma. Nggak usah diinget-inget lah. Oh, potensinya masih ada itu. Dan kadang itu tuh mata rantainya ini ya. Sekam itu. Dan kadang mata rantai Pak, akhirnya jadinya begini Akhirnya terus kan? akan menjadi perilaku yang unconsciously muncul. Nah, itu nanti akan jadi menurun ke anak. Iya. Gitu. Jadi sahabat muda, saya juga pernah baca di sebuah literasi, saya lupa ya di mana, bahasanya ketika orang tua nggak konsisten, jadi kadang begini berubah-ubah gitu, itu membuat anak ini jadi kepribadian ganda. Benar nggak Pak Jumala? Gimana, sorry. Jadi gini, ketika orang tua tuh nggak konsisten, dalam artian ya tadi, jadi kadang baik, kadang enggak, kadang ini gitu kan. Perlakuan ke anak itu nggak jelas gitu. Karena rekamannya juga ganda. Orang tua yang punya berstandar ganda akan melahirkan anak yang punya standar ganda. Parahnya standar ganda adalah dua kutub, kepribadian ganda. Dan salah satunya kepribadian ganda penyebabnya trauma-trauma itu ya. Penyebabnya bisa trauma-trauma. Ya kan? Bisa trauma-trauma. Ya, dari trauma bisa menyebabkan kepribadian ganda memang. Iya. Nah sekarang solusi Pak. Solusinya nih, ketika kita sebagai orang tua, kita punya trauma gitu kan, lalu kita tahu nih kalau trauma ini nggak kita hilangkan atau ini akan berimbas gitu pada anak kita. Sedangkan kita tahu efek nanti ke anak kita justru lebih buruk gitu. Nah itu gimana ya Pak Jumala untuk ininya? Solusi yang paling mudah, saya mulai dari yang mudah dulu ya. Datang ke terapis, datang ke psikolog yang tahu betul. Tidak semua psikolog tahu. Ya, tidak semua psikolog tahu. Psikolog klinikal atau psikolog klinis yang punya keterampilan dan pengalaman dalam bidang trauma. Ya, datang ke psikolog yang punya pengalaman dalam bidang trauma. Itu paling mudah. Cuman kan memang berbiaya. Dan lumayan biayanya nggak murah juga. Nah, tapi ada psikolog, tapi banyak psikolog yang gratis juga banyak kok, tergantung ya. Nah, terus yang agak sulit tapi bisa ditempuh dalam arti murah, tapi sulit. Tapi kalau kepingin sembuh kan harus ditempuh. Iya. Hadapi perasaan itu. Dan setelah itu ada 3 tahap. Istighfar, maafkan diri kita sendiri, maafkan orang yang terlibat. Tapi harus dihadapi, perasaannya itu harus dihadapi, jangan dilupakan. Kalau dilupakan, nggak ada yang dibersihkan. Iya. Kalau mau membersihkan trauma itu ya hadapi. Begitu, nggak dilupakan ya
Ya enggak, ya masih yang dilupakan kok. Iya, iya. Kalau saya menangkap gini ya Pak, ketika kita menghadapi, kita kan kayak kadar ketakutan kita menurun kan. Kalau Misalkan nih, menghadapi, misalkan traumanya takut gitu ya, takut. trauma misal. Ketika dihadapi, itu kan menurun kadar ketakutannya. Ya, setelah nanti lepas dari itu menurun. Pada saat kita menghadapi kan takut itu datang. Tapi begitu keluar dari itu nanti menurun. Menurun kan? Iya. Nah, terus kehadapi lagi, Maka diulang lagi gitu kan? Tuh, tepat. Iya, iya. Ya contohnya kayak itulah, misal kita takut ke rumah angker. Begitu dimasuki juga kan, oh ternyata ya biasa gitu kan. Itu ya sahabat muda ya. Jadi mungkin tips dari Pak Jumala tadi bahwasanya memang betapa pentingnya perlakuan orang tua ke anak ini jadi perhatian kita, karena perlakuan kita ini memberikan kontribusi besar pada kehidupan anak kelak. Itu ya Pak Jumala ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menghadapi trauma. Bu Zakia ada Facebooknya, saya ada Facebooknya. Silahkan konsultasi gratis di Facebook. Ya. Ya, menghadapi trauma begini. Gratis ya? Gratis. Nah, nih sahabat muda. Jadi di yang Facebook konsultasi mungkin, gratis, kita akan diskusi tentang trauma. Ya, kalau sahabat muda punya trauma-trauma kecil gitu kan, zaman dulu remaja atau zaman kecil dan merasa terganggu dengan trauma itu, bisa langsung ke Facebooknya Pak Jumala dan gratis. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Demikian sahabat muda video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.